Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailia Ramadina Putri Afandi, mahasiswi Teknologi Agroindustri UISI. Saya akan mempresentasikan mengenai produk development project proposal saya. Saya akan mengembangkan salah satu jenis produk, yaitu produk kerupuk, yang mana kerupuk ini merupakan jenis makanan kering yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung tinggi pati, dan di Indonesia terdapat beberapa jenis dan varian kerupuk. Berdasarkan bentuknya, terdapat kerupuk model mie, kemplang, atau atom, dan lain-lain. Dan berdasarkan jenisnya ada kerupuk ikan, kerupuk udang, kerupuk mie, kerupuk gendar, kerupuk kulit, dan lain-lain. Demand kerupuk di Indonesia ini bisa dibilang cukup tinggi karena kebiasaan unik orang Indonesia yang nggak ada kerupuk nggak nendang gitu ya. Tidak ada kerupuk rasanya itu kurang nendang. Adanya kata kebiasaan, karena kita sudah terbiasa, kita seperti ada ikatan dengan kerupuk untuk tiap harinya. Jadi, demand kerupuk di Indonesia ini dapat kita katakan cukup tinggi. Karena, atau bisa dibilang sangat tinggi, karena adanya kebiasaan orang Indonesia yang unik ini. Saya akan membahas mengenai beberapa pengembangan produk. Beberapa hal yang perlu dibahas untuk pengembangan produk kerupuk, yaitu analisis market, pengembangan produk, spesifikasi produk, dan analisa biaya. Yang pertama, kita akan masuk ke analisis market. Dari riset yang saya sudah lakukan, riset kecil-kecilan, sebagian besar masyarakat Indonesia ini suka kerupuk, suka produk kerupuk. Jadi kita bisa lihat di sini, yang netral itu 3 atau 13% besarnya dari total responden, dengan yang suka adalah 47,8% dari total responden, dan yang sangat suka adalah 39,1%. Jadi ini akan membuktikan bahwasanya kerupuk ini merupakan produk yang patut untuk dikembangkan karena melihat demand market yang sangat besar. Kendala atau kelemahan produk kerupuk saat ini yaitu yang pertama, kualitas. Kualitasnya mudah tengik dan melempem. Varian rasa yang monoton karena meskipun terdapat beberapa jenis atau varian dari kerupuk, kerupuk ini kurang diekspos sehingga yang banyak di pasaran ini yang meroket adalah jenis kerupuk yang biasa atau kerupuk bentuk mie. Dan prosesnya berminyak karena kerupuk ini digoreng. Kemasannya yang kurang menarik dan tidak menjaga kualitas karena sejauh ini kemasan produk kerupuk ini hanya diberi kantong plastik, sudah itu saja. Dan itu tentunya kurang menarik dan tidak menjaga kualitas dari si produk. Label, tidak adanya keterangan expired date, jadi kita tidak tahu ini kerupuk ini kapan masa berakhir produknya, karena tidak ada keterangannya. Jadi biasanya kita sebagai masyarakat Indonesia akan menyadari bahwa kerupuk ini tidak layak konsumsi ketika kita bau sudah tengik ataupun tekstur kerupuk yang sudah melempem. Komposisinya, sebagian besar masyarakat ini takut akan adanya bahan berbahaya karena tidak ada komposisi yang diterapkan di kemasan dari kerupuk. Jadi kita seperti makan tapi tidak tahu apa yang kita makan. Selanjutnya, setelah analisis market, kita akan masuk pada pengembangan produk. Berdasarkan riset pengembangan produk yang saya sudah lakukan, terdapat dua atribut yang perlu dikembangkan lebih lanjut, yaitu jenis kerupuk dengan total responden yang memilih 78,3% dan kemasan dengan total responden yang memilih 91,3%. Jadi saya akan fokuskan pengembangan produk kerupuk di dua atribut ini, jenis produk dan kemasan. Fokus pengembangan produk, jenis kerupuk ini dengan membuat inovasi terkait jenis atau varian kerupuk lainnya, dan kemasan dengan membuat inovasi terkait kemasan yang eye-catching dan dapat mempertahankan kualitas dari produk. Jenis atau varian kerupuk yang setelah
dilakukan riset, didapatkan diagram pie seperti ini, dan kita bisa melihat biru ini untuk ikan, merah ini untuk seafood, dan orange ini untuk kerupuk pada umumnya atau kerupuk jenis bentuk mie. Ya, responden sebagian besar, sebanyak 52,2% dari total responden suka produk jenis produk jenis ikan. Dan seafood ini merupakan jenis varian yang terbaru meskipun sudah ada produk jenis kerupuk ikan, tapi seafood ini merupakan varian terbaru yang saya coba masukkan untuk mengetahui respon dari market, apakah mudah diterima atau tidak. Ternyata hasilnya cukup memuaskan dengan total 21,7% pemilihan dari total responden. Jadi saya akan melakukan pengembangan jenis kerupuk yang dapat dispesifikkan menjadi dua, yaitu varian ikan dan varian seafood. Varian ikan yang biasa digunakan yaitu ikan tenggiri. Sedangkan seperti ikan bandeng, lele, payus, tongkol, telur ikan, dan lain-lain ini masih cukup meskipun ada yang memang mengembangkannya, tetapi tidak terlalu diekspos atau kurang dalam segi pengenalan marketnya. Dan varian seafood yang commonly used adalah udang. Saya akan melakukan inovasi di seafood jenis cumi dan gurita. Ini mungkin akan sedikit lebih mahal varian seafood ini, tetapi mempunyai market sendiri, dan umumnya masyarakat akan curious, kan penasaran dengan varian kerupuk yang terbaru. Untuk kemasan, saya melakukan 2 riset kemasan dan mencoba untuk mengujinya di pasar. Dengan kemasan A ini, bentuk kemasan seperti ini, seperti kemasan roti yang memanjang ke atas dengan ada pengaitnya di sini. Fungsi dari kemasan A ini selain adalah eye catching, ini kemasan untuk ada pengaitnya agar jikalau kemasan ini sudah dibuka dan ingin ditutup kembali karena masih ada sisa produk, ini bisa dilakukan dan bisa mempertahankan kualitas dari produk dengan cara mengaitkan pengaitnya tadi. Juga kemasan yang B, kemasan ini adalah kemasan yang kita sering jumpai pada kemasan snack atau kemasan keripik dengan memanjang seperti ini dan ada gusetnya di kanan dan kiri. Fungsi dari guset ini adalah sebagai pengait jika kemasan ini sudah dibuka dan masih ada sisa dari produk, sehingga kita bisa menutup kembali roll ke bawah dan mengaitkan gusetnya di kanan dan kiri. Setelah itu kita akan bisa mempertahankan kualitas dari si produk. Setelah saya lakukan riset bentuk kemasan yang paling efektif menurut pasar yaitu model seperti dengan kawat penjepit gusen di bagian atas packaging atau seperti model B dengan persentase 52,2%. Ini mengungguli. Jadi saya akan memutuskan membuat kemasan yang seperti kemasan B. Diagram alir pembuatan kerupuk ikan dan kerupuk seafood ini sebenarnya hampir serupa. Saya di sini akan memberi contoh diagram alir pembuatan kerupuk daging ikan seperti salah satu jenisnya yaitu tenggiri. Daging ikan tenggiri yang sebelumnya ini sudah dicuci dan bersih, ini difilet, dilakukan penghancuran, setelah itu dilakukan pencampuran dengan gula, garam, merica, dan air. Setelah itu dilakukan pencampuran yang kedua kalinya dengan tepung, telur, dan dilakukan pembentukan ke dalam plastik tahan panas. Setelah itu dilakukan perebusan atau pengukusan selama 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah itu didiamkan selama 1 malam dan dilakukan pemotongan setelahnya. Setelah pemotongan akan dikeringkan menggunakan oven atau di bawah terik sinar matahari sampai kering dan dilakukan penggorengan dan jadilah kerupuk ikan tenggiri, tinggal dikemas. Teknologi pengembangan produk
pada kemasan yang coba saya lakukan yaitu menggunakan smart packaging dengan kemasan menggunakan kemasan metalis dengan printing rotografur yang sering kita jumpai di produk-produk kerupuk atau keripik di pasaran, keripik komersil. Seperti halnya taro, ini juga menggunakan metalis. Nah, saya memilih kemasan metalis karena kerupuk ini merupakan produk fast moving, jadi tidak perlu berlama-lama untuk produk stay di kemasannya. Jadi tidak perlu proteksi yang lebih tinggi dalam hal ini. Ini adalah contoh penggunaan kemasan dengan jenis lain, yaitu jenis aluminium foil, yang mana ini lebih mahal tetapi proteksinya lebih tinggi. Taukeno membuat jenis kemasannya aluminium foil karena memang dari si produk mempunyai tinggi minyak, jadi membutuhkan proteksi yang lebih tinggi. Beda halnya dengan kerupuk yang dia ini memiliki minyak yang tidak terlalu tinggi. Setelah ini saya akan lanjut pada spesifikasi produk. Spesifikasi produk yang akan saya kembangkan yaitu pada kemasan menggunakan kemasan B yang ada gusetnya dan varian fokus pada varian ikan dan varian seafood dengan label ini yang mencantumkan nama produk, perusahaan yang membuat expired date, komposisi, logo halal, nomor PRT atau nomor BPOM dan sebagainya. Serta kualitas, ini akan mempertahankan kualitas dengan rasa yang gurih, renyah, serta enak, harga yang tidak jauh berbeda dengan yang ada di pasaran. Ini penting harga ini, karena memang sudah ada salah satu kompetitor yang dia itu mengembangkan produk kerupuk tetapi harganya cukup tinggi, berbeda signifikan dengan yang ada di pasaran. Spesifikasi produk untuk ukuran dari si kemasan yaitu 15 x 20 cm dengan jenis kemasan metalis, dipres atas dan bawah. Ukuran gusetnya dengan panjang 2 cm kanan dan kiri dengan ketebalan 0,88 mm. Berikut adalah desain kemasan tampak depan. Ini kerupuk Q merupakan nama produknya. Dengan ini jenis variannya ikan. Ikan apa? Ikan bandeng. Ini adalah atribut pelengkap. Ini juga kerupuknya orang Indonesia, kerupuknya gurih. Dan ini adalah keunggulan dari produk, yaitu terbuat dari ikan pilihan tanpa boraks, formalin, dan pemutih, serta terbuat dari bahan baku pilihan. Terdapat nito, logo halal, nomor BPOM, dan produsen. Desain ini akan berbeda jika varian atau jenisnya berbeda. Jadi jenis ikan ini akan desainnya warnanya orange dan coklat. Sedangkan nanti kalau seafood mungkin tidak lagi orange dan coklat. Pada tampak depan akan seperti ini dan tampak belakang akan memperlihatkan informasi sebagai berikut seperti komposisi, informasi nilai gizi, media sosial dan kontak layanan konsumen, petunjuk penyimpanan setelah kemasan dibuka, tanggal expired date dan kode produksi serta barcode. Yang terakhir, kita akan bicara mengenai analisa biaya atau analisis biaya. Berdasarkan analisa biaya yang telah saya lakukan menimbang untuk produksi kerupuk, biaya tetapnya dipatok sebesar 10.007.220, biaya penyusutan dan maintenance yaitu sebesar 197.797, biaya variabel 27.349.000, lain-lain 200.000 dengan total 38.104.17 rupiah. Ini merupakan biaya untuk biaya awal dan biaya variabel ini untuk per bulannya, produksi setiap bulan. Kali produksi ini akan menghasilkan 32,5 kg dengan total per kemasannya itu sebesar 250 gram. HPP dari produk ini adalah sebesar Rp7.153 per pieces,
dengan harga jual 12.000. Profitnya sebesar 4.847. Break even point unit sebesar 2.000 unit dan break even point rupiah sebesar 24.079.935,8 rupiah. Ini adalah dua kompetitor kami saat ini yang ada di produk kerupuk. Yaitu yang pertama, kerupuk dengan kemasan yang sudah eye catching, begitu. Dia ini dipatok harga 32.000 setiap 500 gramnya dengan tagline kerupuk warung premium. Ini jenis kerupuknya yang kerupuk biasa, yang kerupuk mie. Dan ini kerupuk ikan dengan dipatok 17.000 per 200 gram dengan kemasan yang bening seperti ini. Kalau melihat dua kompetitor ini, kerupuk yang sedang saya kembangkan adalah pemenangnya karena dari segi harga lebih murah, tapi kualitas akan juga berpengaruh di sini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika saya ada salah kata pada sepanjang presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.